Tidak bisa dipungkiri, api adalah elemen yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sama halnya dengan air yang seluruh makhluk hidup bergantung padanya. Api bukanlah sesuatu yang selalu bersifat menyeramkan dan merusak. Tanpa disadari, api juga mengambil andil yang cukup besar dalam kelangsungan hidup setiap makhluk, terutama manusia. Dan tahukah kalian dari manakah api itu berasal? Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah asal-muasal api dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Ada satu kisah, di sebuah negeri tinggallah seorang laki-laki soleh. Ketika itu ia sedang berada di dalam sebuah rumah, yang rumah ini letaknya sangat jauh dari perkampungan. Nah, di dalam rumah ini, si lelaki soleh ini sedang dalam keadaan bersama dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya. Ya, tamulah dikatakan di sana. Tatkala ketika mereka sedang berdua, masuklah syaiton yang bertugas menggoda dan berupaya menggoyahkan iman si laki-laki soleh ini. Maka terbesitlah di hati laki-laki ini ingin berzina. Sementara si wanita selalu menggoda laki-laki ini dan ia berpikir bahwasannya bila ia melakukan zina ketika itu, maka dijamin tak ada seorang pun yang tahu. Si laki-laki soleh ini hampir saja terpancing dengan seseorang wanita di dalam rumah yang sepi. Maka si laki-laki ini bergegas pergi ke dapur di rumah itu. Kemudian ia menyalakan api di atas kayu bakar. Lantas ia memasukkan tangannya ke dalam api itu. Dan ia pun teriak kesakitan. Kemudian ia berkata, "Wahai ruhku, wahai jiwaku, ini api dunia yang sudah Allah padamkan panasnya sebanyak 70.000 kali. Bayangkan teman-teman, api di dunia saja kita tidak sanggup untuk mentoleransi panasnya. Apalagi api neraka yang panasnya 70.000 kali dibanding api dunia. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar bahwasanya dikisahkan di sana, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa setelah mereka diturunkan ke bumi, saat itu di bumi belum ada api. Sehingga ketika itu Nabi Adam bingung ketika ingin memasak. Nabi Adam dan istrinya tidak bisa memakan makanan yang disediakan Allah di bumi ini, dikarenakan semuanya mentah sebab tidak ada api. Misalnya saja seperti daging hewan dan sayur-sayuran tidak mungkin dimakan kalau belum dimasak. Maka ketika itu Nabi Adam meminta kepada malaikat Jibril untuk membawakannya api. Lalu malaikat Jibril memohon izin kepada Allah untuk mengambil api dari neraka. Lantas Allah pun mengizinkannya. Kemudian malaikat Jibril pun langsung pergi ke neraka. Sesampainya ia di pintu neraka, Jibril bertemu dengan malaikat penjaga pintu neraka, yaitu malaikat Malik. Dengan segera, malaikat Jibril meminta izin kepada malaikat Malik untuk masuk ke dalam neraka, untuk mengambil api neraka yang nantinya akan dibawa ke bumi. "Wahai malaikat Malik, aku minta izin untuk masuk ke neraka." "Wahai Jibril, tujuanmu apa masuk ke dalam neraka ini?" "Tujuanku adalah mengambil api, sebab di bumi sudah ada penghuni dari bangsa manusia, namanya Adam dan istrinya Hawa. Nah, selama ini mereka makan dengan hanya sedikit pilihan, karena makanan yang lain itu mentah, sebab di bumi ini belum ada api. Karena itu aku hendak mengambil api dari neraka untuk kubawa ke bumi. Apakah kamu sudah mendapat izin dari Allah, wahai Jibril?"
Ya, Allah sudah mengizinkannya. Maka Jibril pun masuk ke dalam neraka itu dan ia langsung mengambil api dari neraka lalu dimasukkannya ke dalam semacam wadah. Kemudian Jibril langsung keluar dan pamit kepada malaikat Malik. Jibril pun berkata kepada malaikat Malik, "Aku sudah mengambil api dari dalam neraka. Sekarang aku akan membawanya ke bumi." "Wahai Jibril, jangan kau bawa api sebesar itu. Demi Allah, langit dan bumi akan meleleh karena begitu panasnya api neraka itu." Maka malaikat Malik pun menyarankan kepada malaikat Jibril untuk pergi ke neraka yang lain. Yang neraka itu memiliki api yang sudah dipadamkan oleh Allah sebanyak 70.000 kali. "Maka kau ambillah di sana uap nerakanya saja, jangan kau ambil apinya, karena itu masih membuat meleleh langit dan bumi." Mendengar saran dari malaikat Malik, malaikat Jibril pun langsung bergegas mengambil uap api dari neraka tersebut. Diambillah uap itu dan dimasukkannya ke dalam wadah. Maka kemudian dibawanya uap tadi ke bumi. Sebelum memberikannya kepada Adam, terlebih dahulu malaikat Malik memasukkan uap neraka tersebut ke gunung-gunung di bumi. Makanya ada banyak gunung berapi. Terakhir, malaikat Jibril pun memberikan sisa uap itu ke Adam dan istrinya. Dan inilah kisah tentang asal mula api di dunia ini. Sobat Jazirah Ilmu yang dirahmati Allah, terlepas benar atau tidaknya cerita dari kitab Dakoikul Akhbar ini, tentunya ini perlu pembahasan panjang para ulama dan ahli tafsir untuk meneliti sanadnya. Tapi teman-teman sekalian, dari kisah ini ada poin-poin positif yang bisa diambil sebagai pelajaran. Yang pertama adalah adanya api neraka. Karena Allah menyebutkan beberapa kali di Al-Quran tentang siksa dan api neraka. Dan yang kedua, mengenai betapa panasnya api neraka ini, yang diumpamakan diceritakan tadi dengan panasnya saja bisa melelehkan langit dan bumi. Nabi kita Muhammad SAW jauh-jauh hari sudah mengingatkan kita mengenai siksa api neraka ini. Dari hadisnya yang berbunyi, "Jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." Semoga cerita tentang api neraka kali ini bisa membuat kita sadar akan siksa yang berat di akhirat nanti, dan senantiasa memohon perlindungan Allah untuk dijauhkan dari siksanya yang pedih. Semoga kita dan keluarga selalu dituntun ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.